Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di malam ini. Terima kasih untuk semua panitia yang telah mengatur, khususnya Pendeta Sitanggang, pimpinan kita di daerah Sumatera kawasan utara yang telah mengatur semuanya dengan sangat baik. Saya melihat jam sudah 8:10, sementara di sana hanya 20:30. Bagaimana Pak Ketua? Boleh saya sampaikan bantuan lebih sedikit lagi? Ya? Saya biasanya kalau khotbah itu sekitar 30 menit sampai 35 menit. Nah, baik, judul pelajaran saya pada malam hari ini adalah lebih mudah diselamatkan daripada binasa. Lebih mudah memperoleh surga daripada api neraka. Nah, seorang pernah bertanya, mana yang lebih mudah? Menuju surga dan memperoleh kehidupan yang kekal, atau menuju api neraka dan memperoleh kebinasaan yang kekal? Saya boleh ilustrasikan ketika kita dalam perjalanan, lalu kita tiba di satu persimpangan jalan. Jalan menuju surga di sebelah kanan, lalu jalan menuju api neraka atau kebinasaan kekal di sebelah kiri. Kemudian nama jalan yang menuju kehidupan kekal itu adalah jujur atau kejujuran. Lalu jalan yang menuju ke kiri, menuju kebinasaan kekal, itu adalah dusta atau ketidakjujuran. Pertanyaan saya, mana lebih mudah? Kita hidup di dalam kejujuran atau dusta? Mana lebih mudah? Jujur. Kenapa? Kalau kita berkata jujur, kita cukup satu kali mengucapkan kalimat yang berisi kejujuran atau kebenaran. Cukup satu kali. Tetapi kalau kita mengucapkan dusta, saudara, untuk menutupi dusta itu, sedikitnya kita harus menambah 12 dusta tambahan. Dan akhirnya ketahuan juga bahwa kita apa? Berdosa. Jadi saudara lihat di sini, ternyata jalan menuju surga, menuju kehidupan kekal, ketika kita hidup dengan jujur, jauh lebih mudah daripada kita hidup dalam ketidakjujuran. Kemudian ketika kita sampai di persimpangan jalan kembali, kita harus memilih, karena memang setiap hari saudara kita hidup dalam pilihan-pilihan yang harus kita buat. Saudara tidak bisa katakan, oh saya tidak bisa, saya tidak akan pilih Tuhan, saya juga tidak akan pilih setan. Tidak mungkin saudara. Saudara dan saya setiap hari harus memilih. Setiap saat bahkan. Kita tiba kembali di satu persimpangan jalan. Jalan menuju ke kanan itu adalah jalan menuju keselamatan, dan yang ke kiri kebinasaan. Yang ke kanan ini adalah mengampuni. Nama jalannya adalah mengampuni. Sementara ke kiri adalah mendendam. Saya ingin tanya, mana lebih mudah? Hidup dalam pengampunan atau hidup dalam dendam? Mana yang lebih mudah, saudara? Mengampuni. Saya senang dengan jawaban yang tepat. Saudara, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apa yang terjadi dengan kita? Tidur kita nyenyak, makan enak, berbagai hal positif menjadi bagian kita.
denyut jantung yang berdetak dengan sangat baik. Itulah yang akan menjadi bagian kita, sehingga kita memang benar-benar menerima kasih karunia yang menyelamatkan. Tadi Ibu Purba sudah sampaikan, pikiran kita sangat mempengaruhi kesehatan kita. Terima kasih. Kalau kita mendendam, saudara, berbagai hal-hal yang jahat itu akan menggerogoti tubuh kita, di bagian dalam tubuh kita, dan kita mendendam. Bahkan banyak kasus kanker terhubung dengan sikap tidak mengampuni. Jadi saudara, ternyata mengampuni lebih nyaman daripada tidak mengampuni atau mendendam. Kita tidur terganggu, makan tidak enak, melihat orang yang menyakiti hati kita, langsung jantung kita berdegup dengan tidak apa? Dengan tidak teratur. Sudah boleh tambahkan hal-hal lain. Mana lebih murah? Murah hati atau pelit? Terima kasih. Mana lebih mudah? Marah-marah atau tersenyum? Tapi jangan tersenyum pahit ya. Tersenyum apa? Nah, saudara, kita bersyukur untuk kenyataan bahwa menghidupkan satu pola hidup yang menuntun kita ke surga ternyata jauh lebih mudah daripada kita menghidupkan satu pola hidup yang menuntun kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya seorang penulis yang Alkitabiah, Maurice Fendon, katakan begini: untuk mencapai kebinasaan yang kekal, Tuhan menghalangi dengan banyak gunung-gunung, bahkan bukit-bukit, sehingga ketika kita coba untuk menembus kebinasaan yang kekal itu, kita langsung ingat kita harus berbalik supaya kita tidak menyiksa diri kita. Kita tidak memperlakukan diri kita dengan kejam, saudara. Saya pikir bahwa ketika kita tidak mengampuni, kita berbuat kejam kepada orang lain. Tidak, saudara, kita sedang berbuat kejam, jahat kepada diri kita sendiri. Ketika saudara dan saya pelit, tidak mau membantu orang yang berkesusahan, saudara pikir kita sudah berbuat kejam kepada orang yang menderita itu. Tidak, Tuhan bisa menyuruh orang lain untuk membantu orang yang berkesusahan itu. Tetapi ketika saudara dan saya tidak bermurah hati, saudara dan saya sedang menyiksa diri kita, sedang menggerogoti tubuh kita dengan hal-hal yang merusak diri kita sendiri. Saudaraku, sekali lagi, hidup untuk memperoleh keselamatan jauh lebih mudah dibandingkan dengan hidup untuk memperoleh kebinasaan yang kekal. Tetapi lebih daripada apa yang kita perbuat, Alkitab mencatat, di dalam Alkitab saya akan bagikan 6 ayat saja pada malam hari ini yang mengungkapkan bagaimana keselamatan itu boleh terjadi karena ada kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Baik, ayat yang pertama, Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Boleh tampilkan di layar? Kejadian 3 ayat 8 dan sampai ayat yang ke-9. Kita boleh baca yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bumi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam tanah itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya,
di manakah engkau? Saudaraku, atas ilham Roh Kudus Tuhan, ketika Musa mencatat peristiwa ini dengan sangat cermat, saya sangat bersyukur untuk kenyataan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak oleh sebab kesalahan yang diperbuat oleh manusia, apa yang Tuhan lakukan? Allah menghampiri manusia yang berdosa. Allah mencari mereka. Saudara, yang menjadi penyebab rusaknya hubungan itu selalu saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Tetapi yang selalu memulai inisiatif untuk memperbaiki hubungan yang rusak itu selalu berasal dari pihak Allah. Allah lah yang selalu mencari-cari kita. Kalau saudara dan saya membaca Alkitab, memang ada ayat-ayat yang mengatakan carilah Tuhan, carilah Tuhan. Tetapi tolong baca dengan cermat. Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Saudara dan saya tidak mungkin dapat mencari Tuhan. Jangankan kita yang sudah hidup dalam dosa, kehidupan yang berdosa untuk sekian ribu tahun lamanya. Adam dan Hawa yang baru saja melakukan dosa, mereka tidak sanggup untuk mencari Allah. Jadi, kalau dikatakan carilah Tuhan, sebenarnya yang dimaksud dengan ayat itu adalah biarkan Tuhan menemukan kita pada waktu Dia mencari kita. Pada waktu kita terbangun pagi hari, maafkan bapak-bapak, saya harus bicara apa adanya. Ketika kita terbangun pagi hari, maka yang pertama ada dalam pikiran kita adalah apa? Bagus kalau berdoa, tapi jangan jawab ibu-ibu. Pekerjaan kita. Begitu kita terbangun, langsung ingat toko kita, dagangan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Saya juga secara pribadi, saudara, saya harus akui, saya harus bertobat. Begitu terbangun langsung ingat Unai, ingat Pematang Siantar, ingat Sumatera Utara. Tetapi kalau saya ingat Sumatera Utara di malam hari, terima kasih pendeta Stanga, saya langsung tidur nyenyak lagi. Tapi beberapa daerah kalau saya ingat, aduh susah saya tidur. Saudara, sering kita tidak membiarkan Tuhan menemukan kita di pagi hari ketika kita langsung apa? Pikirkan pekerjaan. Berdoa dulu saudara, berdoa dulu. Kemudian biarkan Tuhan juga berbicara kepada kita melalui apa? Firman. Biarkan Tuhan menemukan kita pada waktu Dia mencari kita. Ayat berikut, Yesaya 65 ayat 1 dan 2. Ini adalah ayat yang sangat menggugah hati kita, hati saya secara pribadi. Bagaimana Tuhan luar biasa di dalam mencari kita. Kita baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Saudara, tanggal 9 Agustus 2018, malam itu, ketika saya terbangun, biasanya saya terbangun jam 4 pagi, saudara, dan kemudian saya mulai berdoa. Setelah berdoa, saya membuka Alkitab saya, dan saat itu seharusnya saya menyelesaikan bacaan
Yesaya 63 sampai 60. Itulah bacaan Alkitab tahunan yang kita baca. Tetapi ketika saya tiba di ayat yang pertama, Yesaya pasal yang 65, lalu saya baca lagi ayat yang kedua di pasal yang sama, saya langsung tertunduk, mata saya berkaca-kaca. Bahkan pagi itu saudara, saya tidak bisa membendung air mata saya yang mengalir begitu deras, begitu deras. Mana ibu saudara? Oh, kiri anak-anaknya. Kalau saudara tanya sama ibu Saulus, selama 36 tahun perkawinan kami, mungkin tidak sampai 5 kali saya menangis. Saya ini tidak terbiasa menangis. Tapi waktu mama saya meninggal, adik saya meninggal, saya menangis. Mertua meninggal, orang tua, tidak sampai 10 kali lah. Saya biasanya hanya lebih suka menundukkan kepala dan berdoa. Tapi pagi itu saya tidak kuasa membendung air mata saya, sehingga saya menangis bahkan terisak-isak. Coba saudara perhatikan kembali di ayat yang pertama, Yesaya pasal yang ke-65. Saudara perhatikan di sana. Di sana dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh siapa? Oleh orang yang tidak mencari aku. Bahkan Tuhan katakan, aku telah berkata, ini aku. Kepada siapa? Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Bahkan sepanjang hari Tuhan katakan, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Luar biasa saudara. Pagi itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kau melakukan hal yang begitu hina? Ada apa engkau merendahkan dirimu begitu rendah? Orang tidak mencari engkau Tuhan, tapi engkau berkata, ini aku. Orang tidak berusaha untuk menerima petunjuk daripadamu, tetapi engkau memberi petunjuk kepada mereka. Tuhan, kenapa engkau merendahkan dirimu begitu rendah, begitu? Saudara tahu kenapa? Karena sembarangan saya tidak tahu, saudara, saya tidak tahu ayat apa lagi yang saya boleh berikan kepada saudara kalau kedua ayat ini tidak membuat saudara dan saya luar biasa. Tuhan kita merendahkan dirinya, mencari-cari kita, menyingkirkan semua harga diri, seperti seorang yang sedang mengemis cinta. Luar biasa. Kita yang berada di pihak yang salah, tapi Tuhan yang mencari kita, mengulurkan tangannya sepanjang hari untuk menjangkau kita. Saudara, inilah keajaiban kasih Tuhan yang menyingkirkan semuanya untuk keselamatan saudara dan saya. Ayat berikut, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kita baca yang keras kembali bersama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara turunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan
bersyukur untuk kenyataan bahwa Tuhan yang menyelesaikan masalah yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang Tuhan katakan? Aku akan mengadakan permusuhan. Saudara, kata mengadakan itu berasal dari kata syir, yang artinya menetapkan, mengatur, membentuk. Ini adalah Injil pertama yang tertulis di dalam Alkitab. Berita baik pertama. Apa itu? Bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada janji yang dibuat oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus sebagai keturunan wanita ini, yaitu keturunan Hawa, akan meremukkan kepala ular. Dengan kata lain, kekalahan yang pasti akan menjadi bagian setan dan keturunannya dan pengikutnya. Tetapi bagi saudara dan saya, kita semua adalah keturunan Hawa. Tuhan katakan, kita ditetapkan, diatur, dibentuk sedemikian rupa sehingga kita tidak akan pernah dikuasai oleh iblis. Saya sangat senang dengan kenyataan ini, saudara, bahwa sekalipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mungkin dalam bahasa Indonesia sehari-hari Tuhan katakan begini kepada setan, setan, benar kalian telah berhasil menipu Adam dan Hawa. Benar bahwa kalian, setan dengan pengikut-pengikutnya, berhasil membuat mereka berdosa. Tapi dengarkan setan, aku tidak pernah mengizinkan mereka menjadi sekutumu, tetapi harus menjadi seteru. Mereka akan menjadi musuhmu, bukan sahabat. Saudara, itu sebabnya kalau kita melihat saudara kita yang berdosa, lakukan kejahatan, jangan pernah kita katakan bahwa mereka adalah anak setan. Jangan, saudara, jangan. Selama seseorang masih hidup, Tuhan masih beri kesempatan kepada orang itu untuk bertobat. Jangan oleh sebab perkataan kita, tingkah laku kita, penghakiman kita, orang yang berdosa itu benar-benar menjadi pengikut setan. Allah tidak pernah mengatur, menetapkan, membentuk persekutuan antara setan dan manusia. Yang Allah tentukan, yang Allah atur adalah apa? Permusuhan. Saudara, inilah kasih Allah yang luar biasa. Kita telah menyakiti hati Allah, tetapi Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh iblis. Jangan pernah kita merasa kita sudah meninggalkan Tuhan terlalu jauh sehingga kita menghampiri setan. Kemudian ayat yang berikut, ayat yang berikut. Kita bergerak saja cepat. Ayat yang berikut, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Apa boleh saya tukar ini karena ini putus sepertinya? Boleh saya tukar yang ini? Efesus 2 ayat 8. Oke, kita baca yang keras sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini adalah ayat emas dalam perjanjian baru. Buku Efesus dikenal sebagai emas dalam perjanjian baru. Dan
Di dalam buku Efesus sendiri, ini adalah ayat yang sangat berharga. Karena apa kita diselamatkan, saudara? Karena kasih karunia. Mungkin saya minta satu orang anak muda, laki-laki satu, perempuan satu, boleh maju ke depan? Boleh, cepat. Kita tidak punya waktu yang lama. Ayo, sini. Satu perempuan, satu laki-laki. Ayo cepat. Jangan takut. Ya. Makasih. Maju sini. Oke. Opung mau kasih uang sama kalian. Pilihlah. Uang di dompet ini. Dibuka dompetnya, ambil uang. Tapi satu lembar ya, jangan ambil ya. Cari yang baik. Ambil. Boleh yang mana saja. Siapa namanya? Namanya Akren. Ini siapa namanya? Hah? Panggilannya apa? Wahubusan. Oke. Jangan lupa kasih keperluannya ya. Saya bilang sama Advent, sama Wahubusan, ambil uang, terima uang dari dompet Opung. Yang ngomong-ngomong saudara, hanya Ibu Storus yang biasanya pegang dompet ini. Tapi tidak apa-apa lah. Waktu mereka ambil, selesai. Walaupun Advent tanya, yang merah boleh Opung. Kalau ada yang biru ya, yang merah terserah apa yang kamu suka. Saya tidak bilang sama Advent, kamu nyanyi dulu. Nanti Opung kasih uang. Kalau saya suruh dia nyanyi lalu saya kasih uang, itu upah, bukan pemberian, bukan kasih karunia. Saya bilang sama Pembusan, sepanjang 2 minggu ini, Opung capek sekali. Pegal-pegal ini badan, pijit-pijit dulu. Apa orang sini bilang kusuk-kusuk dulu. Dapur dulu. Saya tak bilang sama anak muda kita yang ganteng itu, pijit-pijit dulu. Nah, saya kasih selesai. Saudara-saudara, jauh lebih sederhana soal keselamatan itu dibandingkan dengan ilustrasi yang sebelumnya. Jauh lebih sederhana. Tapi sering kali kita sebagai umat Tuhan memutarbalikkan apa yang diajarkan oleh Alkitab, sehingga banyak orang terjerembab di dalam kebinasaan. Saudara, kita harus hati-hati kalau kita berbicara soal keselamatan. Harus sangat hati-hati. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usahamu, hasil pekerjaanmu, tetapi apa? Pemberian Allah. Dengarkan saudara, ini sangat penting. Tidak ada bagian kita sedikit pun yang menyebabkan saudara dan saya dapat berkata, saya lebih pantas diselamatkan dari mereka. Saya lebih wajar untuk menerima keselamatan dari mereka. Karena saya mengunjungi gereja dengan tekun setiap hari Sabat. Saya membayar 1/10, bahkan dari 1 butir jagung pun yang saya terima saya berikan kepada Tuhan. Saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya lebih pantas diselamatkan dari mereka. Saudara dengarkan, kenapa banyak pertengkaran dalam gereja? Kenapa banyak perkelahian
Kenapa banyak sakit hati, kecurigaan dan hal-hal lain di dalam lembaga-lembaga milik Tuhan? Kenapa saudara? Jawabannya hanya satu. Karena banyak dari antara kita tidak mengerti apa itu kasih karunia Allah. Saudara dan saya mengerti, sikap hidup kita akan sangat berbeda kepada saudara. Saudara dan saya mengerti dengan baik, kita akan semakin rendah hati, membiarkan Tuhan bekerja bersama dengan kita. Bukan hanya bekerja untuk Tuhan, tetapi benar-benar bersama dengan Tuhan. Saudara, ini ayat yang sangat vital untuk kita dapat mengerti dengan baik. Saudara dan saya menerima keselamatan karena kasih karunia. Jangan lagi merasa lebih pantas saya selamat dibandingkan dengan istri saya, dibandingkan dengan suami saya, dibandingkan dengan mertua saya. Ketika itu muncul dalam pikiran saudara, pasti ada kebencian gantinya kasih di dalam hati. Ketika saudara dan saya menerima kasih karunia Allah, kita akan memperlakukan sesama manusia dengan penuh kasih. Kemudian ayat yang berikut, Roma 2 ayat yang keempat. Kita baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya sangat senang sekali dengan ayat ini. Ketika Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, itulah bentuk kasih karunia Allah. Ketika kita menerima itu, apa yang Paulus katakan? Maukah engkau menganggap sepi? Dengan kata lain, mengabaikan, tidak peduli, masa bodoh dengan apa yang Tuhan telah lakukan bagi saudara dan saya. Saudaraku, kasih karunia Allah yang menyelamatkan bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, tetapi kasih karunia yang menyelamatkan itu juga menyanggupkan kita meninggalkan dosa-dosa itu. Itu sebabnya, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, kasih karunia Allah ialah untuk apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Tadinya kita pemarah, pertobatan itu artinya berbalik arah. Kita berubah menjadi orang yang beramah. Tadinya kita pelit, orang pelit nggak masuk surga, saudara. Kita berubah menjadi orang yang apa? Murah hati. Tadinya kita mencuri, kita berubah bukan hanya tidak mencuri, tetapi juga suka membagi-bagikan berkat. Saudaraku, inilah kasih karunia Allah, menuntun saudara dan saya kepada pertobatan. Banyak orang Kristen sangat suka kepada kasih karunia yang murahan, yang bukan kasih karunia yang sesungguhnya. Seperti yang saya katakan tadi, kasih karunia itu bukan hanya mengampuni dosa-dosa di masa lalu, tetapi menyanggupkan kita untuk tidak lagi berdosa, untuk menghidupkan kehidupan yang lebih benar dan lebih kudus bersama dengan Tuhan. Saudara, banyak orang suka pada kasih karunia yang murah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan. Tetapi baru saja selesai mengucapkan itu, keluar gereja, mobilnya ada yang bareng anak kecil, bareng anak itu dimaki-maki, bahkan ditempel. Itu bukan kasih karunia.
itu murah. Saya pernah pergi ke Bangkok, saya beli baju. Saya tanya kepada penjual, berapa ini harganya? Saya lebih percaya kepada tangan saya daripada mata saya. Saya tanya, berapa harganya? Dia tanya balik, Hoshe itu artinya mau beli 3 atau 6 atau 9 atau 12. Saya bilang, yes, Hoshe. 3 pieces, 3 baju saya mau beli. Kemudian dia kasih kalkulatornya, dia tunjukkan kepada saya, ini. Lalu saya lihat, kok murah sekali. Harganya dalam baht, saudara. Saya kalikan ke sekian dalam rupiah, masa hanya sekitar 60.000, 3 baju. Ya, ini memang sudah 10 tahun lebih kembali. Tapi waktu itu pun sangat murah. Saya tanya lagi, ini untuk 3 atau untuk 1? Dia bilang 3. Teman saya di sebelah bilang, gih, cepat ambil. Saya tanya lagi, benar ini? Karena saya malu, saudara, kalau saya sudah bayar atau saya pergi lalu dipanggil lagi, sorry salah, itu harganya itu 1 baju yang 60.000. Tapi singkat cerita, saudara, saya bawa pulang ke rumah ke Indonesia dan saya menyesal. Saya sangat menyesal. Kenapa saya hanya beli 3? Saya mau beli 6 atau 9 atau 12. Kenapa, saudara? Saya cuci setrika baju itu, tidak luntur untuk sepanjang 1 tahun, tidak keluar bulu-bulu, baju itu tetap rapi. Memang saya mau pakai untuk hari Sabat, untuk ke gereja, sangat rapi. Saya menyesal. Murah, tapi bukan murah. Kasih karunia itu murah, bahkan gratis, tapi jangan diperlakukan murahan dengan tabiat yang tidak berubah. Berbeda dengan kaos kaki yang saya beli di terminal bus di Jakarta. Saya turun dari bus, saya lihat 10.003, wah saya ambil. Tapi saya baru cuci 2 kali sudah melorot itu kaos kaki. Saya pakai karet gelap, gatal rupanya kalau bisa dipakai karet. Dan saya tidak pakai. Murah dan sangat murah. Gak bisa dipercaya. Tapi kasih karunia Allah itu murah, tetapi menyelamatkan kita. Dan kita bukan hanya diampuni dari dosa di masa lalu, tetapi dituntun untuk hidup dalam pertobatan. Perubah. Ayat yang terakhir. Saya senang, belum ada yang tertidur. Tapi kalau saudara ngantuk tidur sana, saudara apa-apa. Tapi sebelum tidur berdoa dulu. Katakan, bangunkan oleh malaikat kalau ada kalimat yang penting. Semoga ini kalimat penting semua saudara. Oke, yang berikut ini kalimat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sampai ayat itu dulu. 29 dan 30 nanti kita teruskan. 27 dan 28. Setelah saudara dan saya membiarkan Tuhan menemukan kita ketika kita jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran, tapi kita tidak lari dari Tuhan, tapi biarkan Tuhan menemukan kita. Kita berdoa, kita baca Alkitab, kita bersaksi bagi Tuhan, menemukan kita. Kemudian kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita percaya bahwa Dialah yang telah menginjak kepala ular itu, sehingga ular atau setan selalu berada di pihak yang kalah. Dan kita tidak mau menjadi seteru setan, kendati pun kita pernah berdosa. Kemudian kita menerima kasih karunia Allah yang bukan hanya
mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, tetapi menyanggupkan kita meninggalkan semua dosa-dosa kita oleh pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus katakan, domba-dombaku mengenal suaraku, mendengar suaraku. Dan Yesus katakan apa? Aku mengenal mereka, dan mereka apa? Mengikut aku. Ayat yang ke-28. Ini tidak ada ayat yang memberikan jaminan yang luar biasa seperti ayat ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Belum puas dengan kalimat itu. Apa yang Tuhan katakan? Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sebenarnya kalau Tuhan katakan, aku memberikan hidup yang kekal, sudah cukup. Tapi Tuhan ingatkan kembali, pasti kita tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan kalimat berikut ini sangat penting, saudara. Inilah peran Tuhan yang harus saudara dan saya hargai. Apa yang Tuhan katakan? Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangannya. Luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus katakan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku? Kenapa saudara? Karena tangan Tuhan Yesus mempunyai kekuatan yang tidak terbatas, yang tidak dapat disaingi oleh siapapun di semesta alam ini yang adalah ciptaan. Saudara tahu ada berapa banyak galaksi di semesta alam ini? 2 triliun. Ada berapa banyak bintang yang dimiliki oleh 2 triliun galaksi ini? Galaksi terkecil memiliki 10 juta bintang. Galaksi terbesar memiliki 100 triliun bintang lebih. Dengan kata lain, jumlah bintang di semesta alam ini jauh lebih banyak dari jumlah pasir yang ada di darat dan ada di lautan di bumi kita ini. Siapa yang pernah menghitung jumlah pasir? Siapa? Saya pernah hitung jumlah setengah sendok teh pasir di rumah anak saya. Saya mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5 boros sekali saya hitung. Paling hitung pasir. Tidak terhitung saudara. Dengan kata lain, Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 sudah dapat di sana bahwa Dialah yang telah menciptakan semesta alam ini. Dari tangannya lah keluar semesta alam ini. Tuhan mempunyai kekuatan sama bahkan lebih dari semua semesta alam. Jadi bukan dengan nada sombong dia katakan, tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Tapi belum puas dia mengatakan itu. Ayat yang ke-29. Apa yang Tuhan katakan? Sama-sama. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa. Sebenarnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sejajar, saudara. Tetapi Tuhan Yesus merendahkan dirinya dengan mengatakan bahwa Bapakku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat yang ke-30. Apa yang dikatakan? Aku dan Bapa adalah satu. Saudara dan saya boleh tidur dengan sangat nyenyak pada malam ini untuk kenyataan bahwa satu tangan kita dipegang oleh Allah Bapa, satu tangan kita dipegang oleh Tuhan Yesus, bahkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Lalu mereka menuntun kita untuk memperoleh keselamatan, menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara, kita harus ke surga. Kita harus ke surga. Tidak ada alasan yang boleh dibuat oleh siapapun yang mengatakan bahwa saya tidak pantas ke surga. Saya belum tentu menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara, kenapa saudara dan saya dilahirkan di muka bumi ini? Hanya satu alasan yang paling pasti, supaya saudara dan saya menjadi pewaris kerajaan surga.
tujuan Allah lebih luhur daripada kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia untuk menerima kehidupan yang kekal. Saudara, surga itu bukan soal emas yang akan kita injak-injak, bukan soal pintu yang ada mutiara, bukan soal durian yang paling enak yang kita bisa makan di sana, bukan soal manggis buah kesukaan saya yang bisa kita makan dengan puas di sana. Surga adalah ketika saudara dan saya boleh bersama-sama dengan Allah yang telah menciptakan kita, sekaligus Allah yang telah menyelamatkan kita. Kasih karunia yang menyelamatkan adalah bagian saudara dan saya sejak malam ini sampai Tuhan datang untuk menjemput kita, karena kita harus kesana. Kita harus kesana. Kita tunduk kepala untuk Bapak. Terima kasih 6 ayat dari firman Tuhan telah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhanlah yang paling pantas menyelamatkan kami, karena Engkau selalu mengasihi kami. Oh Bapa, biarlah kami tidak menganggap sepi, tidak mengabaikan kasih karunia yang menyelamatkan kami. Bahkan oleh pertolongan-Mu juga kami disanggupkan untuk bertobat, meninggalkan semua dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa. Genggaman tangan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan kuasa dari Tuhan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami menyambungkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai kami tiba di dalam kerajaan. Pulanglah bersama dengan kami boleh menikmati istirahat yang menyenangkan sepanjang malam ini.